Fajar belum sepenuhnya menyingkap langit ketika halaman rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan itu sudah tampak hidup. Lampu taman masih menyala lembut, menerangi jalan berlapis marmer yang basah oleh embun pagi. Di ujung jalan, sebuah mobil sport berwarna hitam metalik terparkir dengan elegan. Pantulannya seperti cermin yang memantulkan langit jingga di atasnya. Dari balik jendela kaca besar rumah itu, siluet seorang pria terlihat sedang berdiri, menatap kosong ke arah kota yang mulai menggeliat. Dialah Arman Wijaya, pria yang di mata dunia adalah simbol kesuksesan. Umurnya baru menginjak 35 tahun, namun kekayaannya sudah melampaui banyak pengusaha senior. Ia pemilik salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, dengan proyek-proyek besar yang tersebar dari Jakarta hingga luar negeri. Namanya dikenal luas, bukan hanya karena prestasi, tapi juga karena gaya hidup glamornya yang sering menghiasi majalah bisnis dan sosialita. Namun pagi itu, di balik kaca jendela besar yang menatap lanskap kota, ada tatapan kosong yang tak bisa ditutupi oleh jas mahal atau jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Di wajahnya tidak ada kegembiraan, yang tersisa hanya kesunyian yang dayam-dayam menelusup di antara deru kesuksesan. Arman menyesap kopi hitamnya pelan. Aroma pahitnya menyeruak, tapi rasanya tak lagi berarti. Ia menatap berkas-berkas proyek di atas meja kerja besar yang terbuat dari kayu jati. Semuanya berjalan sesuai rencana. Proyek pembangunan Hotel Bintang 5 di Bali sudah hampir rampung. Investor dari luar negeri baru saja menyetujui kerjasama baru dan perusahaannya terus naik di daftar Forbes Indonesia. Tapi entah mengapa, semua itu terasa hampa. Ponselnya berdering. Suara asisten pribadinya terdengar ceria di seberang. "Selamat pagi, Pak Arman. Jadwal hari ini sudah disiapkan. Rapat dengan tim proyek jam 9, lalu makan siang bersama investor dari Jepang di Ritz-Carlton. Sore ada kunjungan media, malam ada gala dinner." Arman menjawab singkat, "Baik, siapkan mobil." Suaranya tegas, tanpa emosi, seolah semua kegiatan itu hanyalah rutinitas tanpa makna. Ketika ia turun ke lantai bawah, beberapa pegawai rumah sudah berjajar rapi, menunduk memberi salam. Salah satu di antara mereka, seorang wanita paruh baya, dengan sopan mengucap, "Selamat pagi, Pak. Semoga rezeki Bapak lancar hari ini." Arman hanya mengangguk tipis dalam hatinya. Ia merasa semua ucapan semacam itu klise dan tidak perlu. Rezeki, pikirnya sinis. Rezeki datang karena kerja keras, bukan karena harapan kosong kepada sesuatu yang tak terlihat. Di garasi, deretan mobil mewah berjajar seperti pameran. Lamborghini, Rolls-Royce, dan satu sedan klasik yang masih mengilap. Ia memilih salah satu, memutar kunci, dan suara mesin bergemuruh memecah keheningan pagi. Ia melaju cepat, meninggalkan rumah besar itu, dan meninggalkan pula kehangatan manusiawi yang sejak lama tidak ia rasakan. Sepanjang jalan, pikirannya melayang. Ia teringat masa lalunya, masa di mana hidupnya tidak semewah sekarang. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru sekolah menengah, dan ibunya penjahit rumahan. Ia tumbuh dalam disiplin keras, penuh tuntutan agar rajin belajar. Tapi sejak muda, Arman sudah muak dengan kemiskinan. Ia bersumpah tidak akan hidup seperti orang tuanya yang selalu menunggu keberkahan datang. Bagi Arman, hidup adalah perjuangan tanpa campur tangan takdir. Ia percaya hanya kerja keras dan kecerdasan yang bisa mengubah nasib. Keyakinan itu tumbuh menjadi kesombongan. Seiring sukses yang ia raih, rasa butuh kepada Tuhan perlahan memudar. Ia jarang berkunjung ke rumah orang tuanya, curang berdoa, dan menganggap orang yang rajin beribadah sebagai mereka yang takut gagal. Dalam pikirannya, doa adalah simbol kelemahan,
cara orang malas untuk menyalahkan takdir atas hidup mereka sendiri. Pagi itu di kantor pusat perusahaannya, para karyawan sudah sibuk mempersiapkan rapat. Begitu Arman masuk, suasana ruangan langsung berubah hening. Semua berdiri, memberi salam hormat. Arman berjalan tegap, dengan jas rapi dan tatapan tajam. Ia duduk di kursi paling ujung meja rapat, memandangi presentasi yang sedang berjalan. Target kuartal pertama belum tercapai, katanya datar, tapi nadanya tajam seperti pisau. Saya tidak mau dengar alasan. Lihat grafik itu, turun. Kalau perlu lembur. Jangan berharap keajaiban. Keajaiban itu omong kosong. Beberapa staf saling pandang, tak berani menjawab. Salah satu manajer proyek mencoba menjelaskan. Kami sudah berusaha, Pak. Kami juga berdoa agar proyek ini berjalan lancar. Belum sempat kalimat itu selesai, Arman menepuk meja keras. Doa, suaranya meninggi. Berhenti bicara omong kosong itu. Kalian pikir proyek bisa selesai karena doa? Bukan doa yang bikin bangunan berdiri, tapi kerja keras dan uang. Kalau kalian mau berhasil, berhenti bergantung pada hal-hal yang tak terlihat. Ruangan terdiam. Tak ada yang berani menatap matanya Raffi. Salah satu staf senior yang dikenal religius hanya menunduk dan menarik napas panjang. Ia tidak marah, tapi ada rasa sedih melihat atasan yang begitu jauh dari kesadaran spiritual. Setelah rapat usai, Arman kembali ke ruangannya yang luas. Ia duduk di kursi kulit mahal, memandang kota dari balik jendela kaca tinggi. Di bawah sana, mobil-mobil berlalu lalang, gedung-gedung tinggi berdiri megah. Sebagian besar hasil kerja perusahaannya. Ia seharusnya bangga, tapi yang muncul justru rasa jenuh yang aneh. Ia mengambil piala penghargaan pengusaha muda inspiratif yang terpajang di meja, menatap pantulan wajahnya di permukaan emas piala itu. Inspiratif, gumamnya lirih. Apa yang sebenarnya menginspirasi dari semua ini? Sore hari, Arman menghadiri jamuan makan dengan beberapa pengusaha muda lainnya. Tawa, candaan, dan bunyi gelas beradu mengisi ruangan restoran mewah itu. Namun, di tengah riuh itu, Arman merasa asing. Ia ikut tertawa, tapi tidak benar-benar bahagia. Ada ruang kosong di hatinya yang tak bisa diisi oleh apapun, uang, kekuasaan, atau penghormatan. Salah satu temannya bersulang sambil berkata, kita ini bukti nyata bahwa kesuksesan tidak butuh doa. Man, dunia di tangan orang yang berani, bukan orang yang bersujud. Arman tertawa keras. Betul, kalau Tuhan memang ada, biarkan dia melihat sendiri hasil kerja keras kita. Aku tak perlu berlutut untuk sukses. Semua tertawa, kecuali seorang pelayan tua yang berdiri di pojok ruangan. Pandangannya penuh iba. Ia menatap Arman dengan mata yang seolah berkata, anak muda, engkau sedang berjalan terlalu jauh. Malamnya, Arman pulang ke rumah dengan kepala berat. Ia melepas jasnya, berjalan ke balkon, dan menatap langit. Kota masih berdenyut dengan cahaya, tapi di dadanya terasa hampa. Ia mengingat kata-kata yang sering ia dengar dari ibunya dulu. Jangan sombong, nak. Kadang Tuhan diam, bukan karena tak ada, tapi karena menunggumu sadar. Arman menutup matanya. Ia menggeleng pelan, menepis bayangan kenangan itu. Tidak ada yang menungguku, bisiknya pada diri sendiri. Aku hanya punya diriku. Dan malam itu, di tengah keheningan yang mewah, seorang pria yang memiliki segalanya justru mulai kehilangan sesuatu. Ketenangan malam itu, Arman masih berdiri di balkon rumahnya, memandangi langit Jakarta yang dipenuhi cahaya lampu. Udara malam berembus lembut, tapi tidak cukup menenangkan hatinya yang terasa kosong. Kata-kata terakhir ibunya kembali terngiang di telinganya. Kadang Tuhan diam, bukan karena tak ada, tapi karena menunggumu sadar. Ia mendengus pelan, mencoba menepis bayangan itu. Aku hanya punya diriku, gumamnya pelan, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa hidupnya sepenuhnya hasil kerja keras.
bukan anugerah. Keesokan paginya, Arman bersiap menghadiri pertemuan bisnis besar di Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman. Ia mengenakan jas biru tua yang disetrika rapi, dengan jam tangan Swiss mahal melingkar di pergelangan tangannya. Ia melangkah keluar rumah dengan percaya diri, seperti seorang raja yang turun dari istananya. Begitu tiba di lobi hotel, beberapa pengusaha sudah menunggunya. Di antara mereka, ada wajah yang cukup dikenal, Raffi, salah satu manajer senior di perusahaannya. Berbeda dari Arman yang tampil mencolok, Raffi sederhana. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan membawa tas kerja lusuh yang selalu sama setiap hari. Raffi dikenal bukan hanya karena kemampuannya memimpin proyek besar, tapi juga karena keteguhan imannya. "Selamat pagi, Pak Arman," sapa Raffi sopan sambil menunduk sedikit. "Pagi," jawab Arman singkat tanpa menatap. Pertemuan dimulai di ruang konferensi lantai atas. Meja panjang penuh dengan dokumen, laptop, dan cangkir kopi. Suasana cukup serius. Membahas proyek besar yang melibatkan investor luar negeri. Arman memimpin dengan wibawa. Setiap kata-katanya tegas dan memotong. Semua berjalan lancar, hingga salah satu rekan asing memuji kerja keras tim Indonesia. "You all are so disciplined. Maybe it's your faith that keeps you strong," ujar pria Jepang itu dengan logat khasnya. Ucapan itu membuat beberapa orang tersenyum, terutama Raffi yang duduk di ujung meja. Ia menanggapi dengan rendah hati. "Kami berusaha melakukan yang terbaik, dan tentu saja kami percaya setiap hasil adalah takdir yang telah diatur oleh Tuhan." Arman mengangkat alisnya. Ia menatap Raffi tajam, lalu tersenyum sinis. "Takdir," katanya dengan nada merendahkan. "Jangan mulai lagi dengan itu, Raffi. Kau tahu, di dunia ini yang menentukan hasil bukan Tuhan, tapi tangan manusia. Kalau kau mau berhasil, jangan buang waktu dengan menunggu takdir." Ruang rapat mendadak sunyi. Beberapa orang saling pandang, tak enak dengan suasana yang berubah. Raffi tetap tenang. Senyumnya tidak hilang, meski jelas ada luka kecil di hatinya. "Pak," katanya lembut, "mungkin Bapak benar bahwa kerja keras penting, tapi bukankah keberhasilan juga datang karena ada yang memberi izin? Kadang kita sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Itu artinya ada kekuatan di atas kita yang mengatur." Arman tertawa kecil, lalu bersandar di kursinya. "Kekuatan di atas kita?" katanya sambil menunjuk lenggit-lenggit ruangan. "Maksudmu, Tuan?" "Haha, Raffi, kau terlalu banyak berkhayal. Dunia ini bukan tempat untuk menunggu mukjizat. Aku sudah membuktikan sendiri. Aku berhasil tanpa perlu sujud, tanpa perlu doa, tanpa perlu keyakinan buta." Kata-kata itu menusuk. Raffi menandok, menarik napas panjang. Ia tidak membalas, hanya menatap Arman dengan pandangan iba. "Saya tidak ingin berdebat, Pak. Saya hanya berharap Bapak suatu hari bisa merasakan kedamaian yang sejati, bukan hanya keberhasilan dunia." Arman mengibaskan tangannya, seolah menolak nasihat itu. "Damai? Hahaha. Kau pikir aku butuh kedamaian? Lihat sekelilingmu, Raffi. Aku punya segalanya. Mobil, perusahaan, uang, pengaruh. Kedamaian itu untuk orang miskin yang tak punya harapan. Aku tidak butuh itu." Beberapa rekan yang hadir tampak gelisah. Mereka tidak berani ikut bicara, hanya menunduk pura-pura sibuk dengan dokumen. Raffi tetap tersenyum, tapi di balik senyumnya tersimpan doa yang dalam. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, ampuni kesombongannya." Ia tidak tahu apa yang ia katakan. Pertemuan berlanjut, tapi suasana sudah berubah. Raffi berbicara seperlunya, sementara Arman terus memimpin dengan nada keras dan dominan. Setelah rapat selesai, para peserta satu persatu keluar dari ruangan. Raffi menunggu hingga hanya mereka berdua yang tersisa. "Pak Arman," katanya pelan, "saya tahu Bapak tidak suka hal-hal yang berbau agama, tapi izinkan saya berkata satu hal.
keberhasilan Bapak luar biasa dan saya menghormatinya. Namun jangan lupakan bahwa kesuksesan juga bisa menjadi ujian. Kadang Tuhan memberi semua yang kita mau hanya untuk melihat apakah kita akan mengginggot Nia atau melupakannya. Arman berdiri, menatapnya dengan mata tajam. Sudah cukup, Raffi. Simpan ceramahmu untuk orang lain. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong seperti itu. Dunia ini keras, dan aku tidak bisa bergantung pada sesuatu yang tak bisa kulihat. Raffi hanya mengangguk. Baik, Pak, tapi saya akan tetap mendoakan Bapak. Ucapan itu membuat Arman tertawa keras. Doakan saja dirimu sendiri, Raffi. Aku tidak butuh doa siapapun. Kalau Tuhanmu benar-benar ada, suruh dia buktikan. Nada suaranya meninggi, tajam, dan angkuh. Kalau dia ada, lanjutnya sambil menunjuk dada, suruh dia tunjukkan kekuatannya padaku. Aku tidak butuh siapapun, bahkan Tuhan sekalipun. Kata-kata itu bergema di ruangan kosong. Raffi hanya menunduk, bibirnya bergetar, matanya basah. Ia tidak berani menatap wajah Arman yang begitu congkak. Dalam hatinya, ia berdoa lebih dalam dari sebelumnya. Ya Allah, tunjukkanlah kohayamu kepada dia yang buta oleh kesombongan. Jangan hukum dia dengan murkamu, tapi dengan kosimu, agar dia sadar. Arman melangkah keluar dengan wajah puas, seolah baru memenangkan perdebatan besar. Tapi langkahnya terasa berat, entah mengapa. Setelah meninggalkan ruangan itu, dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu apakah karena marah atau karena sesuatu yang lain. Di perjalanan pulang, mobil mewahnya melaju kencang melewati jalan protokol. Ia menatap keluar jendela, melihat sekumpulan orang berhenti di pinggir jalan, menunaikan salat maghrib di sebuah musala kecil. Dari balik kaca mobil, ia melihat wajah-wajah mereka yang tenang dan bersahaja. Ada ketenangan di sana, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan meski rumahnya jauh lebih besar. Dari musala itu, ia menoleh ke depan, menekan gas lebih dalam. Mereka hidup dengan doa, aku hidup dengan kekuatan, bisiknya lirih, tapi suaranya terdengar ragu. Tidak sekeras biasanya. Malam menjelang, dan di rumahnya yang megah, Arman kembali berdiri di balkon, memandangi langit. Kota masih berkilau, tapi hatinya terasa lebih gelap dari sebelumnya. Kata-kata Raffi berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau pergi. Kadang Tuhan memberi segalanya hanya untuk melihat apakah kita akan mengginggat dia atau melupakannya. Arman menarik napas panjang. Ia menatap langit dengan tatapan menantang. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, katanya pelan tapi tegas, suruh dia buktikan. Aku tak butuh siapapun. Di kejauhan, awan bergerak perlahan, menutupi bulan. Dan di dalam kesombongan itu, tanpa ia sadari, takdir sudah mulai menulis sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, suruh dia buktikan. Aku tak butuh siapapun. Kalimat itu masih menggema di benak Arman. Bahkan setelah seminggu berlalu, ia mengucapkannya dengan penuh keyakinan malam itu. Tapi entah mengapa, setiap kali ia mencoba tidur, suara ucapannya sendiri justru bergema kembali di kepalanya, seperti sebuah kutukan. Malam-malam yang biasanya tenang, kini berubah menjadi panjang dan mencekam. Lampu kamar yang redup terasa menekan, udara yang sejuk terasa dingin, hingga menusuk tulang. Arman terbaring di tempat tidurnya yang besar, menatap lenggit-lenggit kamar dengan mata terbuka lebar. Matanya sembab karena kurang tidur, dan pikirannya berputar tanpa arah. Ia mencoba menenangkan diri dengan segelas wine, berharap alkohol bisa menenggelamkan kegelisahan yang tak diketahui sumbernya. Namun, setiap tegukan hanya membuat pikirannya semakin kabur, dan dadanya terasa semakin berat. Kenapa aku merasa? Taiwasi, pikirnya. Di tengah keheningan, ia merasa seperti ada sesuatu yang berbisik pelan memanggil namanya. Arman. Suara itu lirih, nyaris seperti desahan angin, tapi jelas terdengar di telinganya.
Ia terlonjak bangun, menatap ke sekeliling kamar. Tidak ada siapapun, hanya bayangan lampu dari luar yang menembus tirai. Ia menarik napas panjang, menepuk dadanya. Itu cuma imajinasi, gumamnya. Berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya berdetak cepat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bergegas menuju dapur, menuangkan air dingin ke gelas dan meneguknya dalam sekali minum. Beberapa hari berikutnya, rasa tak tenang itu semakin menjadi. Di kantor, ia tak lagi seproduktif biasanya. Rapat yang dulu selalu ia kuasai, kini terasa seperti beban berat. Ia sering kehilangan fokus, menatap layar laptop kosong selama berjam-jam tanpa tahu harus menulis apa. Karyawan yang biasanya takut padanya kini justru bingung melihat perubahan sikapnya. Ia menjadi mudah marah tanpa alasan, membentak bawahan karena kesalahan kecil, dan kadang membatalkan rapat begitu saja. Suatu siang, Raffi datang membawakan laporan proyek. "Pak Arman, ini hasil revisi dari tender minggu lalu," katanya dengan sopan. Arman mengangkat kepala, wajahnya tampak lelah dan kusut. "Letakkan saja di meja," ujarnya singkat. Raffi menatapnya dengan cemas. "Bapak terlihat kurang sehat. Apa perlu saya panggilkan dokter?" "Tidak perlu. Aku baik-baik saja," bentaknya tiba-tiba. Suaranya keras, membuat beberapa pegawai menoleh. Namun tak lama setelah itu, Arman menyesal. Ia menatap Raffi sejenak, ingin meminta maaf. Tapi gengsinya menahan. Ia malah berdeham pelan dan kembali pura-pura sibuk. Ketika sore menjelang, Arman duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan turun perlahan membasahi kaca. Setiap tetes air terasa seperti suara yang menekan pikirannya. Ia menutup matanya, berharap bisa menenangkan diri. Tapi suara itu datang lagi, Arman. Ia membuka mata dengan cepat, menatap sekeliling. Suara itu seolah berasal dari dalam pikirannya. Tapi begitu nyata. Ia berdiri, melangkah ke depan cermin besar di sisi ruangan. Bayangannya menatap balik dengan mata merah dan lelah. "Siapa kau?" katanya lirih pada bayangan itu. "Apa maumu?" Namun yang ia dengar hanyalah gema suaranya sendiri. Malamnya, ia memutuskan pergi ke pesta seorang pengusaha besar. Ia berharap suasana ramai, musik, dan tawa bisa menghapus kegelisahan di kepalanya. Di tengah gemerlap lampu dan dentuman musik, Arman meneguk minuman demi minuman. Tertawa keras bersama tamu lain, mencoba menipu dirinya sendiri bahwa semua baik-baik saja. Namun di tengah keramaian, tiba-tiba musik terdengar menjauh. Suara tawa menghilang. Ia menatap sekeliling, tapi semua orang seperti bergerak lambat. Wajah mereka kabur di tengah pandangan kabur itu. Ia kembali mendengar suara lirih itu, kini lebih jelas dari sebelumnya. Arman. Segelas minuman jatuh dari tangannya. Ia terdiam, napasnya terengah. Seorang wanita di sebelahnya menatap bingung. "Arman, kamu?" Ia menatapnya tanpa menjawab. Kemudian bergegas keluar dari ruangan, menuju balkon pesta yang menghadap kota. Udara malam menusuk wajahnya, tapi tubuhnya justru panas. Ia menatap ke bawah, ke lampu-lampu jalan yang tampak kecil dari ketinggian gedung. "Aku tidak gila," bisiknya pelan. "Aku hanya lelah." Namun, dalam hati kecilnya, ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut akan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hari demi hari berlalu, dan keadaan Arman semakin memburuk. Ia mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di jalan gelap, sendirian. Dari kejauhan, terlihat siluet seseorang berdiri memanggilnya. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang dan muncul di tempat lain. Dan setiap kali suara itu berbicara, hanya satu kata yang ia dengar, namanya sendiri. Suatu pagi, tubuhnya ambruk di ruang tamu. Pembantunya panik dan memanggil dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan
Tidak ada penyakit serius, hanya tekanan darah naik dan kelelahan. Tapi Arman tahu, bukan itu penyebabnya. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Raffi datang menjenguk keesokan harinya. Ia membawa buah tangan dan senyum tenang. Seperti biasa, saya dengar Bapak jatuh kemarin. Saya khawatir, katanya lembut. Arman hanya menatapnya sekilas. Aku tidak sakit. Aku cuma terlalu banyak pekerjaan. Raffi menggeleng perlahan. Mungkin bukan pekerjaan yang membuat Papa lelah, tapi hati yang tak tenang. Arman menatapnya tajam. Jangan mulai lagi, Raffi. Aku tidak butuh nasihat rohani darimu. Raffi tersenyum, lalu berdiri. Saya tahu, tapi jika suatu hari Bapak merasa semua ini terlalu berat, ingatlah bahwa doa bukan untuk orang lemah. Doa adalah tempat beristirahat bagi hati yang gelisah. Setelah Raffi pergi, Arman terdiam lama. Kalimat itu menancap di benaknya. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah langit-langit. Malamnya, ketika seluruh rumah sudah sunyi, suara itu datang lagi. Kali ini lebih pelan, tapi terasa dekat di telinganya. Arman. Ia menoleh. Cepat, tapi tak ada siapapun. Nafasnya memburu, dan di kaca jendela yang buram oleh embun, ia seperti melihat bayangan samar seorang lelaki tua berjubah putih, berdiri di kejauhan. Tatapannya lembut, tapi tajam, seperti memanggilnya tanpa suara. Arman terhuyung, menutup matanya dengan kedua tangan. Pergi, jangan ganggu aku, teriaknya. Tapi tak ada yang menjawab, hanya keheningan yang menelan suaranya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa benar-benar kecil. Ia, yang selama ini merasa berkuasa atas segalanya, kini bahkan tak bisa menguasai dirinya sendiri. Langit di luar semakin gelap. Hujan turun lebih deras, mengguyur kaca jendela kamarnya. Di balik derasnya hujan, terdengar petir menyambar keras, mengguncang udara. Arman terdiam, matanya menatap ke arah jendela yang bergetar. Dalam cahaya kilat yang sesekali menyambar, bayangan itu muncul lagi. Sosok berjubah putih berdiri di tengah hujan, memandangnya tanpa berkata apapun. Dan untuk pertama kalinya, dalam hatinya yang penuh kesombongan, muncul rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Rasa takut itu masih membekas dalam benak Arman. Malam sebelumnya ia melihat bayangan samar berjubah putih di tengah hujan, berdiri memandangnya dari luar jendela. Namun pagi ini, saat sinar matahari menembus tirai kamar, ia mencoba menepis semua yang terjadi. Itu hanya mimpi, katanya kepada diri sendiri. Aku hanya butuh istirahat. Tapi entah mengapa, setiap kali ia berkata demikian, hatinya justru terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Siang itu, Arman mendapat undangan makan malam dari para investor asing. Proyek besar senilai miliaran rupiah siap ditandatangani malam ini. Dan kesepakatan itu akan melipat gandakan kekayaannya. Ia memandang setelan jas hitamnya di gantungan, menghela napas panjang, lalu berkata lirih di depan cermin. Malam ini segalanya berubah. Setelah proyek ini, aku tak akan terkalahkan. Sore menjelang malam, hujan turun pelan, membasahi jalanan kota. Arman melangkah keluar dari rumah dengan percaya diri, menaiki mobil sport hitamnya yang berkilau di bawah lampu jalan. Mesin meraung pelan, dan ia memacu mobil menuju hotel tempat jamuan akan diadakan. Jalanan licin, tapi ia tidak peduli. Dalam benaknya hanya ada satu hal, kemenangan. Ruang jamuan mewah di lantai 30 hotel itu dipenuhi para pebisnis ternama. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya ke segala arah. Meja panjang dipenuhi hidangan mahal, wine impor, dan tawa para pengusaha yang saling bersulang. Arman tiba dengan langkah mantap. Senyumnya lebar,
dan tatapannya tajam. Ia adalah pusat perhatian malam itu. Namun di antara kerumunan, ia melihat sosok yang tidak asing. Raffi mengenakan jas sederhana, berbicara dengan salah satu rekan investor. Arman mengernyit, heran sekaligus sedikit terganggu. Apa yang dia lakukan di sini? Gumamnya. Ketika acara dimulai, Arman dipersilakan memberikan sambutan singkat. Dengan suara lantang, ia memamerkan rencana proyek megahnya, menekankan bahwa kerja keras dan keberanian adalah kunci kesuksesan. Semua bertepuk tangan, memujinya sebagai pengusaha muda paling visioner. Setelah sambutan, para tamu bebas berbincang santai. Arman menghampiri Raffi yang berdiri di dekat balkon. "Kau diundang juga?" tanya Arman dengan nada sinis. Raffi tersenyum sopan. "Saya hanya datang mewakili pihak pengawas. Saya ingin memastikan proyek ini dijalankan dengan benar. Tapi setelah saya mempelajari dokumennya, saya rasa saya tidak bisa ikut serta." Arman menaikkan alis. "Tidak bisa ikut? Kenapa? Ini proyek paling menguntungkan dalam sejarah perusahaan. Jangan bilang alasanmu karena keyakinan saya," potong Raffi lembut. "Proyek ini akan merusak kawasan pemukiman warga kecil. Mereka akan kehilangan rumah, dan saya tidak bisa membenarkan itu. Meski imbalannya besar." Arman tertawa kecil, menggeleng pelan. "Kau benar-benar masih saja dengan idealismemu itu, Raffi. Dunia ini bukan tempat untuk orang berhati lembek. Kalau kau ingin sukses, kau harus berani mengorbankan sesuatu." Raffi menatapnya tenang. Matanya tidak marah, justru teduh. "Tapi bukan kebenaran yang harus dikorbankan, Pak. Kadang, yang tampak seperti rezeki bisa jadi ujian. Saya tidak ingin membeli kemewahan dengan air mata orang lain." Arman mendengus. "Kau selalu bicara seperti ustadz." "Dengarkan aku, Raffi. Dalam hidup ini, yang menang adalah mereka yang kuat, bukan mereka yang berdoa." Ucapan itu terdengar keras dan disertai tawa yang menyesakkan. Beberapa tamu di sekitar mereka menoleh. Suasana mendadak canggung, tapi Arman terus bicara, seolah ingin menunjukkan superioritasnya. "Kalau Tuhanmu benar-benar ada, katakan padanya agar menghentikan proyekku. Lihat apakah dia bisa melakukannya." Raffi terdiam. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam. Dengan suara lirih, ia hanya berkata, "Saya tidak akan menjawab dengan kata-kata, Pak. Tapi saya berdoa agar Bapak segera melihat kebenaran sebelum semuanya terlambat." Arman menatapnya dengan senyum sinis, lalu berbalik meninggalkan ruangan. "Doamu tidak akan mengubah apapun." Malam semakin larut. Setelah jamuan usai, Arman keluar dari hotel dengan langkah lebar. Hujan turun semakin deras. Langit gelap tanpa bintang. Ia menekan kunci mobilnya. Pintu sport car itu terbuka, dan ia masuk ke dalam dengan napas berat. Suara hujan di kaca depan menambah kesunyian dalam mobil. Arman menyalakan mesin. Lampu-lampu dashboard menyala biru terang. Ia menatap bayangannya di kaca spion, lalu tertawa kecil. Melihat kebenaran sebelum terlambat. "Aku sudah melihat segalanya, Raffi. Dunia ini milikku." Ia menekan pedal gas kuat. Mobil melaju kencang, membelah jalanan basah. Lampu-lampu kota tampak seperti garis-garis cahaya yang berlomba di matanya. Namun semakin jauh ia melaju, semakin kacau pikirannya. Kata-kata Raffi bergema dalam kepalanya, bercampur dengan suara hujan yang terus mengguyur. Sebelum semuanya terlambat, ia menggigit bibir, mencoba mengusir bayangan itu. "Diam!" teriaknya pada dirinya sendiri. "Aku tidak butuh nasihatmu." Tiba-tiba, suara lirih itu kembali terdengar. Sama seperti malam-malam sebelumnya, Arman. Ia terhenyak, tangannya refleks menarik kemudi. Mobil oleng ke kanan. Hujan semakin deras, pandangan kabur, jalanan licin. Dalam sekejap, ban mobil kehilangan traksi. Tidak, mobil itu berputar cepat, menabrak pembatas jalan, lalu terguling beberapa kali. Suara kaca pecah, logam beradu.
dan bunyi klakson panjang menggema di tengah hujan. Dentuman terakhir membuat seluruh tubuh Arman terlempar ke depan. Kepalanya membentur keras. Semuanya menjadi gelap. Beberapa menit kemudian, orang-orang berlarian keluar dari gedung terdekat. Sirene mobil patroli terdengar dari kejauhan. Lampu biru dan merah menari di genangan air hujan. Tubuh Arman ditemukan tak sadarkan diri. Wajahnya berlumuran darah. Napasnya lemah. Para medis segera membawanya ke rumah sakit. Hujan masih turun deras, seperti ikut menangisi kesombongan seorang manusia yang baru saja menantang langit. Di ruang gawat darurat, dokter dan perawat bekerja cepat. Suara monitor jantung berdetak pelan. Pip, pip. Tapi makin lama makin lemah. Raffi, yang kebetulan mendengar kabar kecelakaan dari rekan perusahaan, datang tergesa-gesa. Ia berdiri di balik kaca ruangan, menatap tubuh Arman yang terbaring lemah di ranjang putih, matanya basah. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Jika Engkau masih memberinya kesempatan, tuntunlah dia ke jalan-Mu." Lampu operasi menyala terang. Tubuh Arman tidak bergerak. Dunia di sekelilingnya perlahan menghilang, dan di antara hidup dan mati, di tengah sunyi yang tak bisa dijelaskan, Arman mulai memasuki perjalanan yang tak pernah ia duga. Sebuah dunia di luar logika, tempat di mana semua kesombongan manusia luluh tak berdaya di hadapan kuasa Tuhan. Semuanya gelap, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada arah, hanya keheningan yang menekan. Seolah dunia berhenti berputar. Arman ingin membuka mata, tetapi kelopak matanya terasa berat. Ia ingin menggerakkan tubuhnya, namun seolah terikat oleh rantai tak kasat mata. Suara samar terdengar di kejauhan, detak mesin, langkah kaki tergesa, dan seseorang memanggil namanya lirih. "Arman, bertahanlah. Bertahanlah." Ia mengenali suara itu, Raffi. Tapi bagaimana bisa? Di mana dirinya sebenarnya? Arman mencoba berteriak, namun tak ada suara keluar. Tubuhnya tetap diam, tapi kesadarannya mengembara, melayang tanpa arah di lautan gelap yang tak berujung. Lalu, perlahan dari kejauhan, muncul cahaya redup seperti bintang yang semakin lama semakin terang. Cahaya itu mendekat, dan dari dalamnya muncul sosok lelaki tua berjubah putih. Wajahnya bersih, tenang, dan memancarkan keteduhan yang aneh. Bukan seperti manusia biasa. "Siapa kau?" tanya Arman. Suaranya bergetar. "Apakah aku sudah mati?" Lelaki tua itu tersenyum lembut. "Belum, nak. Belum waktumu. Tapi kau berada di antara dua dunia. Tempat di mana manusia melihat apa yang selama ini ia abaikan." Arman terdiam. Hatinya bergetar tanpa tahu sebab. Lelaki tua itu melangkah, mendekat. Setiap langkahnya seperti membawa kedamaian. "Ikutlah denganku," katanya lembut. "Ada yang perlu kau lihat." Tanpa sadar, Arman mengangguk. Seketika gelap itu berganti menjadi pemandangan aneh, seperti kabut tebal yang menggantung di udara. Di bawah mereka terhampar kilisen-kilisen kehidupan Arman, seperti potongan film yang bergerak cepat. Ia melihat dirinya muda, penuh semangat, membangun karier dari bawah. Namun, semakin sukses, wajahnya semakin dingin, matanya semakin angkuh. Ia melihat dirinya menolak membantu seorang karyawan tua yang meminta pertolongan, menertawakan teman yang mengingatkannya untuk bersyukur, dan bahkan mengusir ibunya dengan kata-kata kasar saat wanita itu mencoba menasehatinya agar tak terlalu serakah. "Cukup!" teriak Arman sambil menutup mata. "Aku tidak mau melihat ini." Tapi lelaki tua itu hanya menatapnya dengan belas kasih. "Kau harus melihatnya, nak. Karena inilah dirimu yang sebenarnya. Kesombongan membuatmu buta pada kebaikan. Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Kaulah yang menutup mata." Air mata mulai mengalir di pipi Arman. Ia ingin menyangkal, tapi semua yang dilihatnya adalah kebenaran yang telanjang. Setiap tawa sinis, setiap ucapan sombong,
Setiap hati yang ia sakiti, semuanya terputar jelas di hadapannya. Kemudian, pemandangan berganti. Ia melihat ruang rumah sakit. Tubuhnya sendiri terbaring di ranjang putih. Kabel-kabel menempel di dadanya. Monitor berdetak lemah. Raffi berdiri di dekatnya, menunduk, berdoa dengan mata berkaca-kaca. Kenapa dia mendoakanku? Gumam Arman lirih. Aku sudah menghina dia. Aku sudah mempermalukannya di depan banyak orang. Kenapa dia masih peduli? Lelaki tua itu menjawab pelan, karena hatinya bersih. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tahu bahwa kebencian hanya menambah gelapnya dunia. Doanya adalah cahaya, dan kau kini bisa merasakannya. Arman menatap sosok Raffi yang terus berdoa. Ia merasakan sesuatu bergetar di dadanya, perasaan hangat yang sudah lama hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa malu, merasa kecil, dan merasa hancur. Lalu pemandangan kembali berubah. Ia kini berada di tempat yang luas dan sunyi, seperti padang yang tanpa batas. Di satu sisi, terlihat cahaya putih yang menenangkan. Di sisi lain, gelap pekat yang berputar seperti pusaran badai. Dari dalam kegelapan itu, terdengar jeritan samar, suara tangis, dan bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Apa ini? Tanya Arman takut. Inilah batas antara cahaya dan kegelapan, jawab lelaki tua itu. Setiap jiwa akan menempuh jalannya masing-masing. Kau masih punya kesempatan, Arman, tapi hanya jika hatimu mau berubah. Arman memandangi cahaya itu, namun langkahnya ragu. Aku tidak pantas, katanya pelan. Aku terlalu banyak berdosa. Sosok tua itu tersenyum lembut. Tuhan tidak butuh pengakuanmu, nak, tapi hatimu yang butuh dia. Sebab hanya dengan merendah di hadapannya, kau akan benar-benar mengenal dirimu sendiri. Kata-kata itu menghujam hati Arman. Ia terjatuh, berlutut di tanah yang tak nyata itu, menangis tanpa henti. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis bukan karena kehilangan harta, bukan karena kekalahan, tetapi karena menyadari betapa sombong dan kosongnya dirinya selama ini. Air matanya jatuh, dan setiap tetesnya memancarkan cahaya kecil yang menyatu dengan cahaya di kejauhan. Lelaki tua itu menatapnya penuh kasih. Itulah awalnya, nak, ketika manusia menangis bukan karena dunia, tapi karena jiwanya haus akan kebenaran. Arman menatap ke langit yang perlahan berubah terang. Ia melihat bayangan wajah yang dulu ia sakiti, ibunya, sahabatnya, bahkan Raffi. Semuanya tersenyum padanya, memaafkan tanpa bicara. Dalam hatinya muncul satu doa sederhana yang mungkin belum pernah ia ucapkan seumur hidupnya. Ya Tuhan, jika Engkau masih memberiku waktu, biarkan aku memperbaikinya. Cahaya di hadapannya semakin besar, menyilaukan. Lelaki tua itu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Arman. Bangunlah, nak, waktumu belum habis. Bawalah cahaya ini kembali bersamamu. Tiba-tiba semuanya bergetar. Suara mesin rumah sakit terdengar lagi. Pip, pip, pip. Semakin cepat, Arman merasa tubuhnya ditarik kuat ke bawah. Ia mencoba bertahan, tapi cahaya itu semakin jauh. Jangan takut. Suara lelaki tua itu terdengar untuk terakhir kalinya. Lembut dan menenangkan. Ingatlah, Tuhan tidak jauh, Dia hanya menunggu hatimu terbuka. Kemudian semuanya gelap kembali. Tapi kali ini, bukan gelap yang menakutkan, melainkan hening yang penuh harapan. Di ruang rumah sakit, monitor detak jantung yang semula hampir datar tiba-tiba kembali berdetak stabil. Raffi yang duduk di kursi terperanjat, matanya terbuka lebar. Dokter berlari masuk menjek alat dan berkata dengan nada takjub, Dia mulai sadar. Raffi berdiri, menatap wajah Arman yang perlahan membuka mata. Napasnya pelan, tapi nyata. Di sudut bibirnya
tersungging senyum samar, sementara air mata menetes di pelipisnya. Dalam hati yang lemah tapi penuh kesadaran baru, Arman berbisik, "Aku masih hidup." Kalimat yang kali ini bukan diucapkan dengan kesombongan, melainkan dengan rasa syukur yang tulus. Dan di balik semua itu, suara lembut dari alam yang tak terlihat bergaung samar, seolah menjawab, "Selamat datang kembali, wahai jiwa yang baru terjaga. Aku masih hidup." Bisik Arman pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di antara deru mesin rumah sakit. Namun sebelum ia benar-benar membuka mata di dunia nyata, kesadarannya masih terembang-ambing di antara dua alam, antara nyata dan tak nyata, antara dunia yang ia kenal dengan dunia yang kini mulai membuka tabir maknanya. Di sekelilingnya, suasana tampak berbeda, tidak gelap seperti sebelumnya, tapi diterangi cahaya lembut berwarna keemasan yang terasa hangat, menenangkan. Angin semilir berhembus, membawa aroma tanah basah dan udara yang begitu damai. Di hadapannya, sosok kakek tua berjubah putih masih berdiri, memandangnya dengan tatapan lembut yang seperti menembus hati. "Masih banyak yang harus kau lihat, nak," katanya perlahan, "agar kau benar-benar paham arti hidup yang selama ini kau sia-siakan." Arman hanya bisa menatapnya, lalu mengangguk lemah. Dalam sekejap, suasana di sekitarnya berubah. Cahaya keemasan memudar, berganti dengan pemandangan sederhana. Rumah kecil dengan halaman sempit, suara ayam berkokok, dan seorang pria tengah duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Arman tertegun. Ini suaranya lirih. Rumah Raffi. Sosok kakek itu mengangguk. "Benar, inilah kehidupan yang pernah kau remehkan." Arman memperhatikan. Rumah itu tampak biasa saja, bahkan bisa dibilang sederhana. Tak ada kemewahan, tak ada mobil sport, tak ada lukisan mahal di dinding. Tapi entah mengapa, ada ketenangan yang mengalir dari tempat itu. Di teras, Raffi tersenyum kecil sambil memandangi anak perempuannya yang bermain dengan bola di halaman. Istrinya keluar membawa sepiring gorengan, dan keluarga kecil itu tertawa bersama. Tawa yang sederhana namun penuh arti. Arman merasakan dadanya sesak. Ia mengingat bagaimana dulu ia pernah menertawakan Raffi karena menolak proyek besar yang bisa memberinya kekayaan berlimpah. "Kau bodoh," katanya waktu itu. "Kau pikir doa bisa memberi makan anakmu." Tapi kini, melihat senyum Raffi yang tulus, hatinya bergetar. Kakek tua itu menatapnya lembut. "Kau lihat, nak, kekayaan bukan tentang apa yang ada di tangan, tapi apa yang ada di hati." Raffi tak punya banyak, tapi ia memiliki kedamaian yang tak bisa dibeli dengan uang. Arman menunduk. Aku iri padanya," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku punya segalanya, tapi tak pernah merasa sebahagia itu. Karena kau hidup tanpa makna," jawab sang kakek bijak. "Kau membangun istana megah di dunia, tapi membiarkan jiwamu tinggal di gubuk kosong." Kalimat itu menghantam Arman seperti petir. Ia memejamkan mata, menahan tangis yang mulai mengalir. Ketika membuka matanya lagi, suasana telah berubah. Kini ia berada di ruang rumah sakit. Tubuhnya sendiri terbaring di ranjang putih, tak bergerak, penuh kabel dan alat medis. Namun yang membuat hatinya luluh adalah sosok wanita tua yang duduk di samping ranjang itu. Rambutnya sudah memutih, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena terlalu sering menangis. Ia memegang tangan Arman erat-erat, seolah tak mau melepaskan ibu. Bisik Arman. Tanpa sadar, ia mencoba menyentuh, tapi tangannya menembus tubuh sang ibu. Seperti bayangan, wanita itu berdoa dengan suara lirih, nyaris patah-patah. "Ya Allah, jika Engkau masih sayang padanya, kembalikanlah anakku. Aku tahu dia sombong, aku tahu dia banyak salah, tapi aku tetap ibunya. Ampunilah dia. Ya Allah." Air mata Arman mengalir deras. Ia ingin berteriak, ingin memeluk ibunya, ingin meminta maaf,
atas semua kota-kota kasar yang dulu pernah ia lontarkan. Ingatannya berputar kembali saat ia membentak sang ibu karena menasihatinya agar tidak terlalu serakah. "Bu, berhenti bicara soal Tuhan. Aku tak butuh itu," katanya dulu dengan nada tinggi. Dan kini, kalimat itu bergema di kepalanya, membuat dadanya terasa seperti dihantam batu. "Ibu," suaranya bergetar. aku salah Bu." Tapi sang ibu tak bisa mendengarnya. Ia terus berdoa. Suaranya semakin lirih. Arman berlutut di sampingnya. Tangannya terentang, menangis sejadi-jadinya. "Tuhan, jika Engkau masih memberi aku kesempatan, aku janji, aku akan berubah. Aku akan jadi anak yang berbakti. Aku akan memperbaiki semua yang telah hancur." Langit di atasnya tiba-tiba berubah terang. Cahaya lembut muncul di sekitar tubuhnya, menyilaukan tapi tak menyakitkan. Ia mendengar suara kakek tua itu lagi, bergema seperti datang dari segala arah. Setiap manusia diberi waktu untuk sombong, tapi tak semua diberi kesempatan untuk menebusnya. Jika kau benar-benar ingin berubah, buktikanlah dengan hidupmu. Arman menatap ke arah cahaya itu. Ia merasa tubuhnya mulai ditarik, bukan lagi ke bawah seperti sebelumnya, melainkan ke atas, menuju terang yang menyilaukan. Ia menutup mata, dan dengan sekuat tenaga ia berteriak, "Aku ingin hidup, aku ingin memperbaiki semuanya." Cahaya itu semakin kuat, dan suara kakek itu terdengar terakhir kalinya, lembut dan menenangkan. "Maka bangunlah, nak. Bangun dan hiduplah dengan hati yang baru." Suasana mendadak sunyi. Hanya ada suara detak pelan dari kejauhan. Lalu, perlahan, suara mesin monitor medis mulai terdengar lagi. Pip, pip, pip. Semakin cepat, semakin kuat. Jari-jari Arman bergerak sedikit. Napasnya mulai teratur. Matanya bergetar, lalu terbuka perlahan. Cahaya putih lampu rumah sakit menyambutnya, menusuk matanya yang belum terbiasa. Seorang perawat berteriak, "Dokter, Daya sadar." Beberapa orang berlari masuk. Raffi yang duduk di kursi di sudut ruangan langsung berdiri. Matanya membesar karena tak percaya. Ia mendekat, menatap sahabatnya yang kini menatap kosong ke langit-langit ruangan dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Arman," panggilnya pelan. Arman menoleh, menatap wajah Raffi yang penuh haru. Suaranya serak, lemah, tapi syarat makna. "Raffi, aku masih hidup." Raffi mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. "Ya, Arman, Tuhan masih memberimu kesempatan." Arman menatap langit-langit putih itu lama sekali. Bibirnya bergetar, lalu pelan-pelan ia berkata lirih, hampir seperti doa, "Terima kasih, Tuhan." Air mata jatuh dari sudut matanya, mengalir di wajah yang kini tak lagi menyombongkan diri, melainkan penuh kesadaran dan penyesalan di dalam dirinya. Cahaya yang dulu redup, kini mulai menyala, lembut tapi nyata. Cahaya kesadaran yang lahir dari hancurnya kesombongan. Dan di kejauhan, entah dari mana, seolah terdengar kembali suara kakek tua itu, bergema pelan dalam hatinya. "Kau telah kembali, nak. Sekarang buktikan bahwa hidupmu tak sosial lagi. Kau telah kembali, nak. Sekarang buktikan bahwa hidupmu tak sia-sia lagi." Suara itu masih menggema samar di benak Arman ketika matanya menatap langit-langit putih kamar rumah sakit. Setiap tarikan napas terasa berat, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kehidupan dalam setiap hembusan udara yang ia hirup. Ia sadar, setiap detik yang kini dimilikinya bukan lagi milik kesombongan, melainkan kesempatan kedua di samping ranjangnya. Sang ibu masih duduk dengan mata sembab dan tangan yang terus menggenggam ujung selimut anaknya. Ketika Arman berusaha menggerakkan tangannya dan menyentuh punggung tangan ibunya, wanita tua itu terlonjak kaget. "Arman, nak,
Kau sadar? Suaranya gemetar. Antara percaya dan tidak, Arman tersenyum lemah. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ibu, suaranya serak. Maafkan aku, Bu. Sang ibu menatapnya lama, seakan ingin memastikan bahwa yang dilihatnya bukan mimpi. Kemudian ia menunduk, memeluk tubuh Arman yang masih lemah. Dan tangis yang selama ini tertahan pun pecah seketika, Nak. Ibu tak peduli masa lalumu. Ibu cuma ingin kau hidup. Alhamdulillah, kau masih hidup, Nak. Tangisan mereka berpadu, bukan tangisan duka, melainkan luapan syukur. Arman memeluk ibunya dengan tenaga yang tersisa, merasakan hangat cinta yang dulu ia abaikan. Hatinya bergetar, bibirnya bergetar mengucap, "Terima kasih Tuhan, telah memberiku waktu untuk menebus semuanya." Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Arman menjalani masa pemulihan dengan tubuh yang lemah, tapi jiwanya seolah dilahirkan kembali. Ia tak lagi menatap jendela rumah sakit dengan rasa bosan, melainkan dengan syukur. Setiap pagi, ia mendengarkan lantunan azan dari masjid kecil di seberang jalan. Suara itu dulu tak berarti baginya, tapi kini setiap gema takbir terasa menembus hati, lembut, menenangkan, dan penuh makna. 2 minggu setelah sadar, Arman akhirnya diperbolehkan pulang. Rumah besar yang dulu ia banggakan terasa asing kini. Lorong panjang, lantai marmer mengkilap, dan dinding penuh lukisan mahal. Semuanya tampak dingin, tak bernyawa. Ia berjalan pelan, melewati ruang tamu megah yang pernah menjadi tempat pesta-pestanya. Sekarang, hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar. Malam itu, Arman duduk di balkon, menatap langit. Angin lembut menerpa wajahnya. Ia teringat pada Raffi, sosok yang dulu ia hina, namun justru menjadi orang pertama yang mendoakannya saat ia terbaring, tak berdaya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ponsel dan menghubungi nomor sahabatnya itu. "Raffi, ini aku, Arman." Hening beberapa detik, lalu terdengar suara hangat di seberang sana. "Arman, ya Allah, Alhamdulillah kau sadar, saudaraku." Arman menahan haru. "Aku ingin menemuimu besok. Ada banyak hal yang ingin kukatakan." Keesokan harinya, Arman datang ke rumah Raffi. Rumah sederhana itu terasa hangat dan hidup. Istri Raffi menyambut dengan ramah, sementara anak kecil berlari di halaman dengan tawa ceria. Pemandangan itu membuat dada Arman terasa sesak oleh emosi yang sulit dijelaskan. Raffi keluar dari ruang tamu dengan senyum tulus, menepuk bahu Arman. "Kau tampak berbeda sekarang," katanya pelan. Arman mengangguk, menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. "Raffi, aku datang untuk meminta maaf. Aku sudah banyak menyakitimu, menghina keyakinanmu, bahkan menertawakan Tuhan yang kau sembah. Tapi ketika aku diambang kematian, aku melihat semua dengan jelas. Aku tahu sekarang betapa bodohnya aku." Raffi menatapnya lama, kemudian tersenyum lembut. "Arman, tak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah saat hatinya mau kembali kepada kebenaran. Tuhan selalu membuka jalan untuk mereka yang benar-benar ingin berubah." Arman menunduk, menahan tangis. "Ajarkan aku, Raffi. Aku ingin mengenal Tuhan yang selama ini kutolak. Aku ingin tahu kenapa kau bisa tenang, bahkan ketika aku menghina keyakinanmu." Raffi menarik napas dalam, matanya berkoke-koka. "Kalau begitu, datanglah bersama aku besok. Ada tempat yang ingin kutunjukkan." Keesokan paginya, mereka pergi ke masjid kecil di pinggiran kota. Bukan bangunan besar atau mewah, tapi suasananya menenteramkan. Lantai bersih, aroma karpet dan kayu menguar lembut, dan di dalamnya beberapa orang tengah salat dengan khusyuk. Arman berdiri di ambang pintu, menatap mereka lama. Raffi menepuk bahunya. "Inilah tempat di mana aku menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun."
Kau tak perlu paham semuanya sekarang. Cukup rasakan dulu dengan hatimu. Arman melangkah perlahan masuk. Hatinya bergetar. Setiap gerakan jamaah, setiap lantunan doa, seolah berbicara langsung padanya. Ia tak tahu mengapa air matanya mulai mengalir begitu saja. Setelah sholat, Raffi duduk di sampingnya dan mulai menjelaskan dengan lembut tentang Islam, tentang keesaan Tuhan, tentang kasih sayangnya yang meliputi segalanya, tentang bagaimana manusia hanyalah hamba yang lemah dan butuh petunjuk. Arman mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak seperti dulu. Kini hatinya terbuka. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar memahami dunia. Semakin banyak yang ia dengar, semakin ia menyadari betapa selama ini hidupnya hampa. Hari demi hari berlalu, dan Arman semakin sering datang ke masjid. Ia belajar membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan berbicara dengan para ustaz. Setiap malam, ia sujud lama, menangis dalam doa yang tulus. Doa yang dulu ia anggap sia-sia, hingga pada suatu sore, di bawah sinar matahari yang mulai temaram, Arman duduk bersama Raffi di ruang imam. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Raffi, aku sudah siap." Raffi menatapnya dengan mata yang lembab. "Kau yakin, Arman?" Arman mengangguk tegas. "Aku tak pernah seyakin ini. Aku ingin memulai hidupku dari awal, dengan hati yang bersih." Sore itu disaksikan oleh beberapa jamaah, dan dengan air mata haru yang tak tertahankan, Arman mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. "Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai, Arman menunduk, menangis lama di atas sajadah. Semua penyesalan, kesombongan, dan kehampaan yang selama ini membebani dadanya luruh dalam 1 detik. Ia merasa ringan, damai, dan baru, seolah jiwanya benar-benar dilahirkan kembali. Sejak hari itu, Arman menjalani hidupnya dengan pandangan baru. Ia tak lagi mengejar kemewahan atau kekuasaan. Ia menjual sebagian asetnya, lalu mendirikan yayasan kecil untuk membantu anak yatim dan fakir miskin. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam memberi, bukan memiliki. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pria sombong, kini tak percaya melihat perubahan itu. Tapi Arman tak peduli. Ia tahu, hidupnya kini bukan tentang pembuktian pada manusia, melainkan pembuktian pada Tuhannya. Dan setiap kali ia menatap langit senja dengan hati yang tenang dan bibir yang bergetar menyebut nama Allah, ia tahu inilah yang disebut kelahiran kedua. Bukan karena tubuhnya hidup lagi, tapi karena jiwanya telah benar-benar bangun. Arman menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Awan bergerak perlahan, seperti lukisan indah yang digores langsung oleh tangan Tuhan. Di wajahnya tergambar ketenangan yang tulus, bukan lagi keangkuhan yang dulu selalu melekat. Ia menutup mata sejenak, membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Dalam hati, ia tahu inilah kehidupan yang selama ini ia cari. Bukan kekuasaan, bukan kemewahan, melainkan kedamaian yang lahir dari ketulusan dan cinta kepada Sang Pencipta. Rumah besar yang dulu megah dan sunyi kini berubah. Bukan lagi tempat pesta dan kemewahan, melainkan rumah ilmu dan kasih sayang. Di halaman belakang, anak-anak yatim duduk melingkar di atas tikar sederhana. Suara tawa dan lantunan hafalan mereka berpadu lembut, mengisi udara dengan kehangatan. Di salah satu sudut, beberapa relawan membagikan makanan untuk warga sekitar yang datang setiap sore. Arman berjalan perlahan di antara mereka, mengenakan pakaian sederhana berwarna putih. Di wajahnya terpancar cahaya kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Saat seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil membawa buku, Arman tersenyum
dan mengusap kepala anak itu. "Ustadz, aku sudah hafal surat Al-Ikhlas," kata si anak dengan bangga. "Masya Allah, luar biasa. Teruskan." "Ya, karena setiap ayat yang kamu hafal akan menerangi hatimu," jawab Arman lembut. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pendeta sombong, kini tak lagi mengenali sosok di hadapan mereka. Arman berubah sepenuhnya. Dari seorang pemimpin yang haus pengakuan, menjadi seorang hamba yang hanya ingin melayani. Rumah megah yang dulu dibangun dengan kesombongan, kini menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Di dinding ruang tamu, lukisan besar berganti menjadi tulisan kaligrafi sederhana. Hidup bukan untuk dihormati, tapi untuk bermanfaat. Suatu sore, Raffi datang berkunjung. Mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Suasana hening sesaat, hanya suara burung dan tawa anak-anak yang terdengar di kejauhan. "Aku tak pernah menyangka kau akan sejauh ini, Arman," ucap Raffi sambil tersenyum. Arman menatap sahabatnya itu dengan mata lembut. "Aku pun tak pernah menyangka, Raffi. Dulu aku pikir hidup adalah tentang siapa yang lebih dihormati, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih kuat, tapi ternyata hidup adalah tentang siapa yang paling banyak memberi." Raffi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kau telah menemukan cahaya itu, sahabatku." Arman tersenyum. "Bukan aku yang menemukannya, Raf. Tuhanlah yang menuntunku. Meski aku sempat menolak Nia berkali-kali." Mereka terdiam sejenak, menikmati senja yang mulai meredup. Arman menatap ke arah masjid kecil di kejauhan, tempat ia pertama kali bersujud. Dengan air mata tobat, suara azan maghrib perlahan menggema, mengguncang hatinya dengan rasa syukur yang dalam. Setiap kali mendengar azan, katanya pelan, "Aku selalu ingat saat pertama kali aku mendengarnya setelah sadar dari koma. Suara itu seakan memanggilku pulang." Raffi tersenyum lembut. "Karena memang itu panggilan pulang, Arman. Panggilan untuk jiwa yang tersesat agar kembali kepada Tuhannya." Setelah salat maghrib berjamaah, Arman biasanya duduk di ruang tamu bersama beberapa anak muda. Ia mengajari mereka membaca Al-Quran dan berbicara tentang makna hidup dengan cara yang sederhana, namun penuh hikmah. "Dulu aku buta oleh kesombongan," katanya suatu malam kepada mereka. "Aku pikir pengetahuan dan kehormatan bisa menggantikan iman, tapi ternyata ilmu tanpa kerendahan hati hanya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tuhan tidak butuh pengakuan kita, tapi hati kita yang butuh Dia." Anak-anak muda itu mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka tahu di depan mereka bukan hanya seorang guru, tapi seseorang yang benar-benar pernah jatuh dan bangkit karena petunjuk Tuhan. Hari demi hari, yayasan kecil itu berkembang. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk menerima bantuan, tapi juga mencari ketenangan hati. Arman tak pernah menolak siapapun. Ia selalu menerima dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan mendoakan setiap orang yang datang kepadanya. Namun, di balik senyum dan ketenangan itu, Arman sering duduk sendiri di malam hari. Menatap langit, ia teringat sosok kakek berjubah putih yang pernah menuntunnya di alam antara hidup dan mati. "Siapakah kau sebenarnya, kakek?" bisiknya setiap kali rasa rindu itu datang. "Apakah kau malaikat? Atau sekadar bayangan yang Tuhan kirimkan untuk menegurku?" Tak ada jawaban, hanya angin malam yang berhembus lembut. Tapi di dalam hati, Arman tahu, sosok itu bukan sekadar mimpi. Ia adalah bagian dari rencana ilahi, utusan yang menyalakan kembali cahaya dalam hatinya yang dulu gelap. Suatu hari, Arman berdiri di halaman rumahnya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik awan. Di sekelilingnya, anak-anak tertawa. Pekerja sibuk menata meja makan untuk buka puasa bersama, dan azan maghrib hampir berkumandang. Pemandangan itu membuat dadanya terasa penuh, bukan oleh kebanggaan, tapi oleh rasa syukur yang dalam. "Ya Allah," bisiknya lirih, "terima kasih
telah memberiku kesempatan kedua. Aku tak pantas, tapi engkau tetap memanggilku pulang. Jika hari ini adalah hari terakhirku, izinkan aku berakhir dalam sujud kepadamu. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari taman. Cahaya matahari terakhir menyentuh wajahnya, membuatnya tampak bersinar. Senyumnya tenang, matanya teduh, hatinya damai. Di kejauhan, azan akhirnya berkumandang. Suara itu menembus langit jingga, memenuhi ruang dan waktu. Arman menunduk, lalu melangkah masuk ke rumah, menuju tempat wudhu. Langkahnya mantap, tenang, seperti seseorang yang tahu kemana ia akan pergi. Dan di detik terakhir bab perjalanan hidupnya, tak ada lagi kebingungan, tak ada lagi kesombongan. Hanya ada keyakinan yang bulat bahwa semua jalan, baik gelap maupun terang, akhirnya akan bermuara kepadanya. Arman tersenyum sekali lagi, menatap langit senja yang perlahan berubah menjadi malam. Aku telah menemukanmu, Tuhanku, bisiknya lembut, dan kini aku tak ingin kehilanganmu lagi. Senja menutup hari itu dengan keindahan sempurna. Di antara cahaya yang meredup, seorang hamba bernama Arman akhirnya berjalan tenang menuju cahaya yang abadi. Bukan lagi cahaya dunia, melainkan cahaya Tuhan yang selama ini ia cari.